Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kejadian memilukan ketika para wanita muda yang dianggap sebagai penyihir ditangkap dan dibawa untuk dieksekusi di depan semua orang, yang mana semua hukuman itu dijatuhkan atas dasar sebuah kitab bernama Kitab Salomon yang digunakan sebagai sumber pengetahuan yang tertulis di dalamnya untuk memastikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Beberapa dari mereka yang ditangkap mengatakan kalau mereka hanya mempraktekkan ilmu sihir yang sederhana dan mengakui kesalahan mereka. Namun salah seorang wanita tua yang dituduh rupanya malah melontarkan kata-kata dengan memberitahu seorang pendeta bahwa dia akan terbakar di dalam neraka. Nah, setelah memastikan ketiga wanita itu mati, si pendeta meminta kepada para prajurit untuk menariknya kembali agar memastikan kalau para penyihir itu tidak bangkit lagi. Tapi sayangnya para prajurit itu menolak dengan mengatakan bahwa ketiga orang tersebut sudah pasti mati dan tidak akan bangkit kembali. Malam harinya, karena khawatir, sang pendeta kemudian menarik satu persatu ketiga wanita itu dan membacakan ayat-ayat yang ada di dalam Kitab Salomon. Dua orang wanita termasuk si nenek tua berhasil didoakan. Namun pada saat dia menarik wanita yang terakhir, bertahun-tahun kemudian, tepatnya di era Perang Salib yang terjadi di Teluk Edremit, ribuan tentara terlihat bersiap untuk berperang. Di antara mereka, ada dua orang ksatria yang bernama Behmen dan juga rekannya yang bernama Velson, yang sedang bertaruh perihal siapakah di antara mereka yang bisa membunuh lebih banyak musuh. Sejak saat itu, keduanya hampir selalu bisa memenangkan setiap pertempuran yang mereka hadapi. Namun dalam salah satu pertempuran, pada saat Behmen dan Velson bersama dengan pasukannya sedang menyerbu kota Smyrna, mereka malah membunuh para penduduk yang gak bersalah yang sedang bersembunyi di dalam tembok istana. Sadar kalau dirinya telah melakukan kesalahan, Behmen lalu mencoba mempertanyakan serangan ini kepada seorang pemuka agama sebagai sosok yang bertanggung jawab. Tapi karena Behmen dan Velson hanya mendapatkan jawaban kalau semuanya ini dilakukan atas perintah Tuhan, maka mulai sekarang Behmen memutuskan untuk keluar dari kemiliteran. Let's get the hell out of here. Sebulan kemudian setelah resmi menjadi warga lokal, Behmen dan Velson lalu memulai petualangan mereka. Nah, ketika mereka sedang berjalan melintasi wilayah Styria, mereka menemukan sebuah rumah yang mana pemiliknya telah meninggal dengan kondisi tubuhnya yang terlihat melepuh. Karena nggak mau mengambil resiko, keduanya lalu memutuskan untuk pergi dan membakar rumah itu. Dari sana, keduanya kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah kota yang dipenuhi oleh warga yang tampak mengalami banyak penderitaan. Seorang prajurit yang bernama John mengatakan bahwa penderitaan ini disebabkan oleh adanya wabah hitam yang telah menyebar dan menewaskan banyak orang. Setelah mengobrol, keadaan menjadi tegang pada saat Behmen yang sedang menjual beberapa barang miliknya tanpa sengaja menjatuhkan pedang miliknya akibat ulah seorang bocah. Beberapa orang prajurit lalu muncul atas laporan seseorang yang mencurigai gerak-gerik Behmen dan Velson. Namun meskipun keduanya berhasil mengalahkan para prajurit itu, Behmen dan Velson harus menyerah setelah mereka dikepung oleh pasukan pemanah. Untungnya, ada seorang pendeta gereja yang bernama Debelzak yang mengetahui kalau pedang yang dibawa oleh Behmen adalah milik seorang ksatria. Dari sana, Debel kemudian membawa keduanya bertemu dengan pemimpin daerah tersebut atau seorang kardinal yang bernama Ambroise. Di dalam ruangan itu, sudah ada John yang sempat mereka temui sebelumnya. Nah, ketika bertemu dan menanyakan nama dari si kesatria, sang kardinal rupanya mengetahui perihal Behmen dan Velson yang telah menjadi sosok kesatria yang sangat terkenal dan juga disegani. Raja lalu menjelaskan bahwa dirinya telah terkena wabah hitam akibat sebuah kutukan yang dikirim dari neraka oleh seorang penyihir. Wabah ini sendiri hanya bisa dihentikan dengan cara membawa si penyihir yang sudah tertangkap ke sebuah biara, di mana para biarawan yang ada di sana dikabarkan memiliki salinan terakhir dari Kitab Salomon.
Salinan yang tersisa itu memiliki kata-kata atau ayat suci yang dapat menghancurkan semua kutukan yang terjadi. Namun sayangnya karena Behmen sudah berjanji kalau dia tidak akan menuruti semua perintah dari kerajaan, pada akhirnya Behmen dan Velsen dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara ini, Behmen sempat meminta maaf kepada Velsen akibat keputusannya yang pada akhirnya membuat mereka berakhir menjadi seperti ini. Sambil mengobrol, keduanya kemudian melihat seorang wanita yang bernama Anna, yang juga ada di dalam penjara, yang merupakan sosok yang dituduh sebagai penyihir. Di malam hari pada saat berada di penjara, sikap Behmen akhirnya berubah setelah dia menyaksikan bagaimana tubuh Anna sepertinya mengalami bentuk penyiksaan yang luar biasa. Karena itu di pagi harinya, Behmen dan Velsen bertemu dengan Debel untuk menyatakan kalau mereka bersedia membawa wanita itu ke biara. Tapi bukan untuk membantu menghilangkan wabah, melainkan untuk membuktikan apakah wanita itu benar-benar seorang penyihir atau jangan-jangan dia hanya dijadikan kambing hitam. Singkat cerita, setelah menyusun semua rencana, mereka kemudian merekrut seorang tawanan yang bernama Hagamar yang mengetahui lokasi sekaligus rute perjalanan menuju ke biara. Selain Hagamar, John dan Debel akan ikut dalam misi kali ini, serta tentunya si wanita penyihir. Who's that? The witch. Witch? Selama perjalanan menuju ke biara, John sempat mempertanyakan pendeta Debel tentang bagaimana dia bisa menangkap Anna. Debel mengatakan bahwa dia menemukannya pada saat Anna sedang berkeliaran sendirian sambil mengucapkan kata-kata yang aneh. Sehingga Debel menyimpulkan kalau wanita itu kemungkinan adalah seorang penyihir. Bahkan setelah 15 hari kedatangannya, wabah mengerikan itu lalu menyebar di setiap kota yang dilaluinya. Next, di dalam perjalanan, Velsen memberitahu Behmen bahwa mereka sepertinya sedang diikuti oleh seseorang. Karena itu, mereka lalu menyiapkan penyergapan demi mengetahui siapa sosok yang mengikuti mereka. Ternyata, dia ini merupakan seorang pemuda yang bernama Kay, putra seorang kesatria terhormat yang tinggal di sebuah gereja. Nah, Kay ini sengaja mengikuti Behmen untuk menawarkan bantuan. Dan jika Behmen dan Velsen kurang yakin dengan kemampuannya, maka mereka diperbolehkan untuk menguji di dalam sebuah pertarungan. Enough. Ya, karena masih amatir, Kay ini hanya menjadi bulan-bulanan bagi Velsen. Tapi meskipun begitu, Behmen rupanya memperbolehkan Kay untuk tetap pergi bersama dengan mereka. Malam harinya, Behmen dan juga rombongan beristirahat di sebuah hutan. Di saat mereka sedang bersantai, Behmen membawakan makanan serta selimut kepada Anna. Sekaligus dia bertanya, apakah pendeta Debel yang telah menyakitinya? Mendengar pertanyaan tersebut, Anna lalu menjawab, ya, pendeta Debel memang menyakitinya. Bahkan gak jarang gadis-gadis seperti dirinya selalu dituduh sebagai penyihir dan dibuang ke sungai untuk membuktikan apakah mereka seorang penyihir atau enggak. Nah, setelah berbicara dengan wanita itu dan kembali, Debel lalu mencoba memperingatkan Behmen bahwa para penyihir memiliki kemampuan untuk memperdaya korbannya, sehingga membuat penyihir itu akan terlihat seperti orang yang tersakiti. Next, pada saat tengah malam, John yang sedang berjaga tiba-tiba didatangi oleh pendeta Debel yang berniat menggantikannya. Namun pada saat John baru aja mau pergi, seketika si wanita menangis dan memohon kepada John agar tidak meninggalkannya bersama dengan si pendeta. John yang penasaran lalu berniat menanyakan alasannya. Tapi pada saat dia mendekatinya, I'm not letting you. sadar kalau Anna telah melarikan diri, mereka kemudian melakukan pencarian dan tiba di sebuah desa. Ketika sampai, mereka sempat kesulitan menemukan keberadaan Anna. Apalagi mereka juga ternyata salah menangkap seorang wanita yang tiba-tiba berlari. Dari sana, mereka kemudian terus melakukan pencarian secara terpisah. John bersama dengan Kay menemukan sebuah kuburan massal, sementara Behmen dan yang lainnya berada di sebuah tempat seperti layaknya labirin kecil. Di momen ini, John yang sedang bersama dengan Kay tiba-tiba berhalusinasi setelah dia mendengar suara putrinya yang sudah meninggal. Akibat dari halusinasinya itu, ternyata malah membuat John kehilangan kesadaran, di mana dia lalu berlari ke arah Kay seperti sedang mengejar putrinya. Mila. Ketika yang lain tiba, Kay menjelaskan bahwa dia tidak sengaja melakukannya terhadap John. Kay mengatakan kalau John seperti melihat orang lain sambil memanggil Mila yang merupakan nama dari putrinya. Gak berapa lama kemudian, mereka berhasil menemukan Anna.
Meskipun sempat melakukan perlawanan dan memohon supaya jangan membawanya ke biara, namun pada akhirnya Anna berhasil ditangkap. Keesokan paginya, Behmen dan yang lainnya menguburkan jenazah si John yang gugur dalam perjalanan kali ini. Setelah selesai, Debel kemudian berusaha memberitahu Behmen bahwa kematian John merupakan ulah dari si penyihir yang telah membuatnya berhalusinasi. Debel sangat yakin kalau si penyihir itu akan menggunakan kelemahan masing-masing demi menjatuhkan mereka. Dalam perjalanan selanjutnya, mereka kemudian tiba di sebuah jembatan penyeberangan yang terlihat sangat tidak meyakinkan. Namun karena ini adalah jalan satu-satunya, Behmen dengan terpaksa menyeberang duluan demi memastikannya. Setelah berhasil, Behmen lalu meminta yang lainnya untuk segera menyeberang. Tapi pada saat melakukannya, kereta yang digunakan untuk mengurung Anna tiba-tiba terperosok dan hampir terjatuh. Di kondisi ini, Kay yang bergelantungan tanpa diduga diselamatkan oleh Anna, yaitu dengan menggunakan kekuatan yang tidak normal untuk seorang wanita muda. Nah, untungnya setelah mengerahkan semua kemampuan, mereka pada akhirnya berhasil membawa kereta itu dengan selamat sebelum jembatan tersebut benar-benar hancur. Kemudian ketika sudah berada di seberang, mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke dalam hutan yang tertutupi oleh kabut. Tapi karena mereka ini nggak mungkin bergerak tanpa bisa melihat jalan yang dilalui, Behmen akhirnya memutuskan untuk beristirahat sampai kabutnya benar-benar menghilang. Singkat cerita, malam harinya di saat semua orang sedang tertidur, Behmen dan Velsen berhasil memergoki Hagemar yang diam-diam berniat membunuh Anna karena dianggap bakal membawa malapetaka bagi perjalanan mereka. Namun pada saat ketegangan terjadi, tiba-tiba terdengar suara lolongan keras yang kemudian disusul dengan kemunculan puluhan serigala yang datang dan menyerang mereka. Dalam kejadian itu, Hagamar harus menjadi korban, sementara yang lainnya berhasil melarikan diri. Esok paginya, Behmen yang merasa kesal dengan berbagai kejadian yang dialaminya selama perjalanan tanpa diduga memutuskan untuk berhenti mendadak, di mana dia rupanya berniat menghabisi Anna. Debel adalah yang pertama berusaha dan meyakinkan Behmen supaya jangan melakukannya. Karena kalau itu sampai terjadi, maka nasib puluhan ribu orang yang terkena wabah hitam akan berakhir tragis. Untungnya, Velsen berhasil meyakinkan Behmen dengan mengatakan bahwa tujuan mereka sudah ada di depan mata. The end is in sight. Beberapa waktu kemudian, Behmen dan yang lainnya akhirnya tiba di pintu masuk biara. Namun anehnya begitu mereka berada di dalam, tidak ada satupun orang yang datang menyambut mereka. Awalnya, mereka berpikir kalau mungkin aja para biarawan dan pendeta yang ada di sini sedang berkumpul di aula. Tapi pada kenyataannya, semua biarawan telah tewas akibat terkena wabah hitam. Di tengah keputusasaan, Debel tanpa sengaja mendengar suara seorang biarawan yang masih hidup. Begitu didekati, biarawan itu rupanya menunjuk ke sebuah kitab. Yang dari sana, Debel lalu memeriksa kitab tersebut dan mendapati kalau kitab itu adalah sisa dari kitab Salomon yang berisi salinan dari semua ritual doa dan juga mantra yang digunakan selama berabad-abad untuk melawan kekuatan jahat. Nah, dengan berbekal kitab itu, Debel lalu memulai ritual pembersihan kepada Anna. Tapi selama proses itu berlangsung, rupanya si Anna sudah mulai melukai Debel yang sedang membacakan ayat-ayat dari kitab Salomon. Behmen yang mengetahuinya kemudian mencoba untuk menghentikannya. Tapi sebelum bisa mendekat, Anna tiba-tiba mengucapkan tentang sisi gelap Behmen selama peperangan, yang mana Behmen telah banyak mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang nggak bersalah. Mendengar perkataan si Anna, sontak membuat semua orang menjadi kaget, karena tidak mungkin bagi seorang penyihir untuk bisa mengetahui perihal pengalaman pahit seseorang. Debel yang baru sadar kalau sosok yang terkurung itu adalah seekor iblis, kemudian mengganti doanya dan memulai ritual pengusiran setan, yang mana hal itu ternyata membuat situasinya menjadi semakin berbahaya. Nah, setelah memastikan bahwa sosok iblis itu masih berada di tempat ini, mereka kemudian mencoba untuk berkumpul kembali dan menyiapkan sebuah rencana.
Di momen ini, Behmen sempat meminta kepada Kai untuk tidak ikut bersama dengan mereka karena sangat berbahaya bagi sosok anak muda seperti Kai. Namun meskipun tahu kalau tugas ini tidaklah mudah, si Kai rupanya tetap memilih untuk tetap membantu Behmen mengalahkan sang iblis. Kemudian setelah semuanya beres, keempatnya lalu memulai pencarian. Di dalam perjalanan menuju ke bagian atas bangunan, Behmen menjadi curiga tentang kenapa si iblis tidak kabur aja, tapi malah memilih untuk tetap berada di sini. Behmen mencurigai kalau sebenarnya sejak awal Anna memang bermaksud untuk datang ke sini, namun dengan tujuan yang belum mereka ketahui. Nah, begitu sampai di bagian atas bangunan, mereka menemukan banyak salinan dari Kitab Salomon yang coba diperbanyak oleh para biarawan dengan tujuan agar salinan dari kitab tersebut bisa disebarkan ke seluruh dunia demi melawan iblis. Nah, jadi si Anna itu rupanya sengaja membuat dirinya seolah-olah adalah seorang penyihir yang secara otomatis nantinya dia akan dibawa ke biara ini. Yang padahal di dalam dirinya ada seekor iblis yang ingin menghancurkan salinan terakhir dari Kitab Salomon yang ada di tempat ini demi membuat seluruh dunia tetap berada di dalam kegelapan. Di tengah kondisi ini, sang iblis kemudian muncul sambil mengucapkan terima kasih atas upaya Behmen dan yang lainnya dalam membawanya ke biara ini. Debel yang mengetahuinya langsung membacakan ayat yang seketika membuat si iblis merespon dengan melakukan serangan, termasuk merasuki tubuh para biarawan yang telah meninggal. Dalam pertarungan itu, Behmen dan kawan-kawan berhasil mengalahkan para zombie dengan cara memenggal kepala mereka. Namun sayangnya, Velsen harus tumbang, sementara Debel yang sedang merapalkan ayat-ayat juga harus tewas setelah dia dipelintir oleh si iblis. Ketika melihat makhluk itu hendak mengambil Kitab Salomon yang terjatuh, Behmen dengan cepat membakarnya dengan air suci, yang kemudian membuat si iblis menjadi marah dan langsung mencengkram leher Behmen. Merasa dalam kondisi yang lebih unggul, si iblis mengatakan bahwa dia akan menghancurkan setiap Kitab Salomon yang tersisa di dunia ini. Tapi nggak lama kemudian, Velsen yang masih hidup berusaha menyelamatkan Behmen dengan menangkap makhluk itu dari belakang. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Kay dengan melanjutkan membaca ayat dari Kitab Salomon. Behmen yang mengetahuinya kemudian berusaha menjaga Kay dari serangan sang iblis. Dia dengan cepat mendorong makhluk itu dan menancapkan pisau di beberapa bagian tubuhnya. Nah, setelah sang iblis berhasil dikalahkan, seketika itu juga tubuh Anna terbebas dari belenggu kegelapan. Namun hal itu berbeda dengan yang dialami oleh Behmen, di mana dia ternyata menderita luka yang cukup parah. Di saat-saat terakhir, Behmen memberitahu Kay agar dia mau menjaga wanita itu, sebelum akhirnya Behmen mengembuskan napas terakhirnya di hadapan Anna yang baru tersadar dalam kebingungan. Pagi harinya, keduanya lalu menguburkan para kesatria dan pendeta Debel. Di momen ini, Anna nggak lupa untuk mengucapkan terima kasih atas semua pengorbanan yang dilakukan demi untuk menyelamatkannya. Itulah tadi alur cerita film Season of the Witch yang dirilis di tahun 2011. Semoga kalian terhibur ya. Kalau gitu sekian dulu untuk dongeng kita hari ini. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.